Shalom. Shalom. Ya, gimana kabar teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam kondisi yang baik, keadaan yang sehat, dan pastinya selalu dalam perlindungan Tuhan. Setelah kemarin kita sudah merayakan perayaan ulang tahun Persekutuan Remaja dan Pemuda, hari ini kita mau bersama bersekutu secara online untuk merayakan kemerdekaan. Masih dalam bulan Agustus, benderanya masih ada di depan rumah. Kita juga masih pakai merah putih di sini. Kita masih mau bersama-sama merayakan kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang patut untuk kita syukuri. Untuk itu kita akan menyatakan rasa syukur kita kepada Bapa atas berkat-berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Kita akan nyatakan rasa ungkapan syukur kita melalui pujian. Ku bersyukur Bapa. Mari kita pujikan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita bersatu hati dalam doa saya antarkan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setiamu dalam hidup kami yang tak pernah habis, yang tak pernah berkesudahan, selalu baru Tuhan. Engkau memberikan kemerdekaan bagi kami yang luar biasa, anugerah buat kami setiap hari yang tidak pernah habis. Tuhan, saat ini kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam namamu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami akan mendengar, kami akan memuji dan memuliakan namamu. Kami akan belajar tentang firman Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti. Tuhan pakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Nugroho yang akan membawakan firman Tuhan, kiranya kami boleh mendapatkan satu pelajaran untuk kami terapkan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, ampuni setiap salah dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, kalau kemerdekaan itu identik dengan semangat yang membara, semangat yang berkobar, semangat 45. Nah, saat ini saya mau mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan lebih semangat lagi, lebih berkobar lagi. Kita akan pujikan denganmu Tuhan.
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tuhan, ku bersekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan, teman-teman. Silakan duduk kembali, teman-teman yang di rumah juga boleh duduk. Tiba saatnya kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita mau belajar gimana tentang kemerdekaan apa yang Tuhan kasih dan bagaimana sikap kita setelah kita sudah diberikan kemerdekaan itu. Kita harus bersikap seperti apa, batasan-batasan apa yang harus kita perbuat, yang harus kita ketahui, dan sikap hati hamba yang seperti apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengambil saat teduh, kita akan memasuki hadirat Tuhan melalui pujian hati hamba. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Nugroho. Baik, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh ajaib Tuhan, Engkau dalam kehidupan kami. Segala karya-karya yang Kau nyatakan bagi kami
sungguh mengubahkan kami menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Menjadi pribadi yang bisa menatap masa depan dengan penuh harapan sebab Engkau yang menuntun dan memimpin kami. Kemerdekaan negara kami Indonesia yang mencapai 75 tahun, sebuah anugerah besar yang dapat kami rasakan. Dan kami percaya ya Tuhan, kemerdekaan ini tidak akan sia-sia dan tidak akan kami isi dengan sia-sia pula. Tetapi akan kami isi dengan perjuangan-perjuangan yang perlu untuk kami lanjutkan. Perjuangan-perjuangan yang perlu kami nyatakan kembali di negara kami. Sehingga melalui kehidupan kami, melalui perjuangan dan karya yang kami kerjakan, nama-Mu semakin dipermuliakan. Bapa dalam surga, saat ini bersama-sama kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau memberikan kami hati sebagai hamba yang mau mendengar, hati yang gembur seperti tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan dapat jatuh tertanam dan dapat bertumbuh serta berbuah berlipat-lipat. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk mengantarkan firman-Mu, mari Tuhan kuasai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga melalui pembacaan serta perenungan kami semua pun juga hamba-Mu Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Selamat malam. Ya. Shalom. Ya inilah 75 tahun tapi masih grogi ya kayak gini ini ya. Ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema dalam kita memaknai 75 tahun negara Indonesia dalam Persekutuan Remaja Pemuda ini adalah hidup sebagai orang merdeka. Hidup sebagai orang merdeka. Oke. Hidup sebagai orang merdeka ini adalah tema yang sungguh luar biasa yang mengajak kita untuk mengisi kemerdekaan. Tapi piye carane? Nah ini makanya perlunya renungan pada sore malam hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana kemerdekaan Indonesia. Kondisi saat ini Indonesia merdeka 75 tahun itu seperti apa? Ya, mari kita lihat yang pertama ini ya. Konteks Indonesia itu jumlah penduduk kira-kira 269 juta. 269,6 juta jiwa. Banyak ya. Ya, kemudian ada pulau sebanyak 16.056. Nah, ini berdasarkan data terakhir tahun 2018 berdasarkan penelitian tahun 2017 oleh BPS. Jadi ada pengurangan sekitar 1000-an lebih pulau di Indonesia. Karena apa? Nanti bisa cari di Google ya. Nah, kemudian Indonesia juga memiliki 718 bahasa daerah. Basa Jawa itu hanya salah satu dari bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, kita dipersatukan oleh bahasa yang sama, bahasa Indonesia. Semakin hari kita pakainya bahasa Indonesia di pekerjaan, di sekolah, walaupun ada pelajaran bahasa Jawa, tapi tidak banyak yang kemudian paham atau menggunakan bahasa Jawa kromo inggil. Nah, ini perlu disikapi. Berikutnya ada 1340 suku. 1340 suku. Jawa adalah salah satu dari 1340 suku yang ada di Indonesia. Begitu luas, begitu banyak pulaunya, bahasanya begitu banyak, sukunya begitu banyak. Oleh karena itu pantas kalau dibilang
slogannya itu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah Pak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bagian kondisi, situasi, konteks yang ada di Indonesia yang sehari-hari kita temui. Ada lagi persoalan-persoalan yang sering kita temui tetapi barangkali hanya sedikit dari kita yang mau bersuara tentang persoalan-persoalan ini. Apakah itu? Ya, inilah. Permasalahan yang ada di Indonesia 75 tahun merdeka masih menyisakan permasalahan ekonomi. Apalagi kita saat ini ada di kondisi pandemi ya. Kondisi pandemi. Ada dugaan bahwa di kuartal keempat Indonesia ini akan mengalami resesi mengikuti negara-negara lainnya. Nah itu artinya tidak begitu baik untuk suatu negara. Dan juga bagi kita juga begitu ya. Ada persoalan sosial dan politik. Ini selalu terkait, makanya saya jadikan satu, sosial dan politik. Apa yang terjadi di kehidupan berpolitik di negara kita itu terkait dengan kehidupan sosial, begitu juga sebaliknya. Saling kait-mengkait. Begitu juga ada persoalan-persoalan hukum yang ada yang mengatakan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dan juga persoalan hukum lainnya. Pendidikan. Nah, sampai saat ini barangkali masih ada yang melakukan kegiatan belajar mengajar melalui daring atau di rumah. Ini bukan hanya muridnya yang pusing, tapi gurunya juga pusing 7 keliling. Apalagi orang tua yang mendampingi di rumah. Wah, ya bingung. Bingung semuanya. Itu soal pendidikan. Belum lagi yang kemarin itu ya, ada soal ujian nasional. Dihapus dengan tetap dipertahankan. Pilih mana ini? Ujian nasional dihapus atau dipertahankan? Udah lulus semua ya? Wah, udah lulus semua. Pasti pinginnya dilanjutkan. Oh, dilanjutkan ya, ini kayak gini nih ya. Ada yang pinginnya bebas dari ujian nasional, merdeka gitu ya. Persoalan HAM, hak asasi manusia, ini macam-macam persoalan HAM ini. Yang jelas terkait dengan hak yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Yang berikutnya yang keenam ada persoalan korupsi. Nah ini korupsinya bisa macam-macam. Yang sering terdengar, yang sering jadi bahan berita itu adalah korupsi tentang uang. Tetapi barangkali yang kita lakukan bersama-sama adalah korupsi waktu. Nah ini ya. Sama kayak saya ini ya, korupsi waktu ini ya. Berikutnya ada yang namanya SARA, suku, agama, ras, antar golongan. Ini persoalan yang juga tiap hari kita dengar atau barangkali ada yang merasakan. Kalau antar suku barangkali kita tidak terlalu merasakan. Apalagi kita tinggalnya di lingkungan yang sukunya sama, bahasanya kurang lebih sama, Jawa. Agamane nggih meh podo, Kristen, gitu. Rasnya mungkin warna kulitnya ya meh podo sawo bosok, gitu. Enggak ya, sawo mateng. Ya. Antar golongan, nah ini yang barangkali sering dirasakan. Antar golongan ini bukan hanya tentang agama, jadi antar golongan walaupun isinya macam-macam, tapi itu satu golongan. Di sana golongan yang lain, di sana ada golongan lain lagi. Nah jadi antar golongan ini punya pendirian masing-masing sehingga kemudian crash, perpecahan terjadi. Kampung sana dengan kampung sana, nah misalkan kayak begitu, itu antar golongan. Atau golongan yang pemimpinnya ini, golongan yang pemimpinnya itu, nah itu persoalan antar golongan. Nah tidak juga ketinggalan ini, persoalan ekologi, apa itu ekologi? Lingkungan hidup ya, lingkungan hidup. Indonesia katanya sebagai salah satu negara yang penuh dengan apa? Sampah, ya. Sampah plastik itu banyak sekali. Belum lagi ketambahan karena ada Covid ini sampah masker. Ya, jadi sampah ini ada di mana-mana dan ada begitu banyak persoalan lainnya. Adanya persoalan ini kemudian barangkali ada yang memunculkan apakah Indonesia ini benar-benar sudah merdeka.
Saudara-saudara yang terkasih, Indonesia sudah merdeka. Tapi perjuangan itu tetap harus dikerjakan, tetap harus dilanjutkan. Nah, merdeka itu apa toh? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu punya 3 arti. Ya. Pertama, bebas dari perhambaan, penjajahan dan sebagainya, berdiri sendiri atau ada istilahnya berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Ya, itu biasanya terkait dengan ekonomi ya, berdikari. Yang kedua, tidak terkena penjajahan, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Nah, jadi bukan berarti tidak ada kewajiban, tetap ada kewajiban tetapi lepas dari tuntutan. Tuntutan dengan kewajiban itu beda. Ya, tuntutan dengan kewajiban itu beda. Tidak ada tuntutan tapi ada kewajiban yang perlu untuk dilakukan. Ada hal-hal yang perlu untuk dikerjakan dengan sepenuh hati. Kalau tuntutan itu mungkin mengerjakan tidak sepenuh hati atau tidak ingin mengerjakan tapi dipaksa. Nah, yang ketiga adalah tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Jadi bisa leluasa. Nah, ini 3 arti merdeka. Nah, lalu bagaimana merdeka menurut Alkitab? Ini merdeka menurut kamus, tapi merdeka menurut Alkitab kita sebagai orang percaya memaknai kemerdekaan itu bagaimana? Oke. Nah, ini mari kita bersama-sama membaca bacaan kita dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang yang... mari kita ulangi ya. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, ini yang menjadi ayat untuk perenungan kita pada persekutuan sore malam hari ini. Apa yang ingin disampaikan? Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini kayaknya tulisannya kekecilan ya. Oke. Nah, itu yang pertama ada bahasa Yunani eleuteros, artinya merdeka atau bebas. Merdeka atau bebas. Artinya itu lepas, bebas, merdeka dari belenggu. Belenggu apa? Kalau menurut Alkitab, belenggu dosa, belenggu hawa nafsu. Menjalani hidup dengan tidak terkekang, diatur atau dipimpin oleh dosa. Nah, kemerdekaan yang kedua itu kemerdekaan dari belenggu dosa. Nah, ini manusia perlu mengingat bahwa kemerdekaan yang kita rasakan itu adalah kemerdekaan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh karena itu manusia, kita mendapatkan kemerdekaan dari dosa itu bukan hasil jerih payah kita, tetapi anugerah, pemberian. Kita minta atau tidak itu dikasih. Itulah anugerah. Kemerdekaan dari dosa ini adalah anugerah. Kemerdekaan bangsa Indonesia ini perjuangan, tetapi juga ada dimensi anugerah di sana. Yang ketiga, Rasul Petrus melalui tulisannya mengajak untuk hidup dengan merdeka, tanpa dikekang, diatur oleh dosa. Jadi bukan oleh yang lain ya, bukan merdeka sebebas-bebasnya enggak, tetapi tidak diatur, dibelenggu oleh dosa. Hidup taat sesuai dengan firman Tuhan dan mewujudkannya melalui sikap-sikap yang baik dan benar. Kenapa harus begitu? Karena sikap yang baik dan benar itu adalah cerminan seorang yang telah merdeka.
merdeka dari dosa. Orang yang taat firman Tuhan itu adalah wujud bagaimana dia merdeka dari dosa. Dia tidak mau diatur oleh keadaan, tetapi dia mau mengatur apa yang ada di sekitarnya. Yang tidak bisa dia kerjakan, ya dia kerjakan seporsinya saja, semampunya. Tapi bukan berarti menyerah dengan keadaan, tidak. Jadi Rasul Petrus mengajak supaya tidak dibelenggu oleh dosa, hidup taat firman Tuhan. Dan yang keempat, kemerdekaan itu menjadi sarana keselamatan untuk seluruh ciptaan. Kita sudah merdeka nih ya, sudah merdeka. Nah, bagaimana kita mengisi kemerdekaan, melanjutkan kemerdekaan, membagikan kemerdekaan itu bagi seluruh ciptaan. Kita saat ini sudah bisa merasakan yang namanya pendidikan. Merasakan informasi yang begitu cepat melalui gawai atau handphone. 4G, bentar lagi 5G. Tetapi ada teman-teman, saudara-saudara kita di luar sana yang masih mempersoalkan tentang makan sehari-hari. Masih mempersoalkan tentang air bersih, pendidikan, akses, dan lain sebagainya. Bagaimana kemerdekaan ini bisa kita isi, bisa kita bagikan supaya yang lain pun itu bisa merasakan kemerdekaan yang saat ini sedang kita rasakan. Sehingga kemerdekaan itu bisa merata. Disitulah kemerdekaan menjadi sarana. Oleh karena itu kemerdekaan itu perlu dipakai yang pertama untuk bisa kita isi jadi sarana. Ada tiga prinsip yang perlu kita pegang dalam kita menghidupi kemerdekaan. Yaitu yang pertama adalah memiliki rasa menghargai. Menghargai. Sekecil apapun yang ada di Indonesia ini perlu kita hargai. Jadi bukan hanya kita menjelek-jelekkan melalui status Twitter, hashtag apa begitu ya. Atau lewat Instastory, kritik sana, kritik sini. Enggak ya. Tetapi kita perlu menghargai. Oke, dia berbeda pendapat dengan saya. Berbeda pendapat gak apa-apa. Ojo diece, ya, jangan diejek. Tapi mari kita hargai. Sesuai dengan berjalannya waktu, ilmu, keadaan akan mengubahkan baik dia ataupun kita. Sehingga kita nanti bisa ada dalam satu titik temu yang bisa mengubahkan bersama dan bisa menghargai bersama, mengisi kemerdekaan dengan lebih baik. Menghargai perbedaan, merah, semuanya hitam celananya, putih dewe atau gak janjian, tapi enggak ada yang protes. Itu namanya kemerdekaan. Podo, tapi juga enggak ada yang protes. Karena sama enggak ada yang protes. Atau beda enggak ada yang protes. Ya udah jalani apa adanya. Mukanya beda-beda nih ya. Kalau mukanya sama lah medeni ya toh. Mukanya beda tapi kita bisa menghargai wajah yang berbeda. Oh ganteng, cantik gitu. Ganteng apa cantik ya? Ya, jadi dihargai, sekecil apapun dihargai. Walaupun menurut penilaian kita buruk, tetap dihargai. Jangan sampai kita merasa merdeka, merasa menangan, kemudian tidak menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kemudian prinsip yang kedua dalam menghidupi kemerdekaan adalah mengatur prioritas. Prioritas. Nah ini dalam hidup ini prioritas kita apa? Main game terus, belajar, atau apa? Pekerjaan, keluarga, pelayanan, diatur prioritasnya. Jangan mau kita dituntun, dipimpin oleh hawa nafsu, ngegame terus. Maunya hidupnya enak terus. Ya enggak bisa. Tapi ada prioritas. Yang namanya prioritas itu pasti jadi tujuan dan namanya tujuan itu pasti nanti ada perjuangan di sana ya. Mengelola yang berikutnya. Bagaimana kita mengelola apa yang ada? Jangan mengelola apa yang tidak ada. Mengelola apa yang ada. Yang sedikit diterima dengan penuh rasa syukur, dikelola dengan baik. Lingkungan di sekitar kita kelola. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita kelola. Dan kita lestarikan. Jangan hanya mengambil tanpa kita melestarikan.
Ada satu gerakan di mana ketika sebuah negara mengeluarkan karbon dioksida yang besar melebihi ketentuan, mereka harus memberikan kontribusi balik dalam bentuk penanaman pohon atau dalam bentuk yang lainnya supaya itu bisa berimbang. Itu yang namanya melestarikan. Jadi tidak hanya membuang karbon dioksida, tidak hanya kita memakai sumber daya alam, tetapi bisa meregenerasi sumber daya alam. Itu yang pertama, tentang menghidupi kemerdekaan. Yang kedua, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan bertanggung jawab. Merdeka bebas, ya, tetapi ada batasan-batasan. Kebebasanku, kemerdekaanku pasti berbatasan langsung dengan kebebasan orang lain. Ya, bagaimana kemerdekaan bisa saya isi tanpa mengganggu kemerdekaan orang lain. Nah ini, tanpa menyusahkan orang lain. Nah ini kebebasan atau kemerdekaan yang bertanggung jawab. Ada batasan-batasannya. Dan yang ketiga, hidup sebagai hamba Allah. Ini adalah bagaimana walaupun kita merdeka, walaupun kita nyaman, walaupun kita bisa menjalani kehidupan dengan enak. Tetapi suara kenabian, cinta kasih juga perlu kita nyatakan. Kita yang sudah melek tentang kehidupan sosial politik. Kita yang sudah tahu sedikit banyak tentang HAM. Kita yang tahu tentang kerusakan ekologi. Nah, bagaimana kita mengelola semuanya itu? Bagaimana kita terus menyatakan suara Allah di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sedang kita alami saat ini? Gereja, seberapa banyak gereja yang mengkhotbahkan tentang isu-isu HAM, politik? Barangkali mungkin gak ada yang berani ya. Ya tentang agama aja, tentang yang rohani saja. Tapi disitulah sebenarnya gereja perlu berperan sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah untuk menyuarakan suara kenabian. Bagaimana gereja bisa menolong orang-orang yang ada di dalamnya atau di sekitarnya supaya bisa merasakan bagaimana kemerdekaan yang juga dirasakan oleh gereja. Pendidikan, kita yang saat ini bisa merasakan pendidikan dengan nyaman dari SD atau dari TK sampai perguruan tinggi. Bagaimana kita kemudian mengisi kemerdekaan itu terkait dengan pendidikan? Yang pertama adalah dengan mengelola pendidikan itu, ilmu yang kita sudah dapatkan itu kita pakai supaya orang lain nanti bisa mendapatkan pendidikan. Jangan memakai ilmu supaya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, menipu sana, menipu sini. Enggak. Tetapi bisa kita pakai untuk keselamatan, kebaikan orang banyak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya sekarang ini kita sudah merdeka, tetapi perjuangan belum selesai. Oleh karena itu memang masih ada persoalan. Merdeka bukan berarti tanpa persoalan, tetapi merdeka pasti ada persoalan yang perlu untuk terus diperjuangkan, perlu untuk terus dilanjutkan. Perjuangan kita menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan berbangsa bernegara merupakan perjuangan bersama. Bukan hanya perjuangan para pemimpin bangsa, tetapi kita juga turut berjuang di dalamnya. Turut ambil bagian di dalamnya. Hidup dalam kemerdekaan adalah bagaimana kita hidup tidak diatur atau dipimpin dan tidak dipimpin oleh keadaan yang tidak menyenangkan, tetapi kita terus berjuang walaupun keadaannya tidak nyaman. Jadi bukan dipimpin oleh rasa tidak nyaman. Ya nggak nyaman aku nggak mau datang lagi. Gak nyaman aku gak mau ikut lagi. Nah, itu namanya dipimpin oleh keadaan yang tidak nyaman. Tetapi kalau memimpin keadaan yang tidak nyaman, wes rapopo. Walaupun gak enak, walaupun gak nyaman, aku tetap teko. Aku tetap berjuang. Nah itu
gereja yang di dalamnya ada pemuda dan juga remaja menjadi ujung tombak untuk kemerdekaan di masa depan yang lebih baik lagi. Akhirnya merdeka, merdeka, merdeka. Nah, gitu dong. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, 75 tahun sudah kami merasakan, kami melihat Indonesia merdeka. Di usia yang 75 tahun ini ada masih persoalan-persoalan yang tersisa yang perlu kami kerjakan bersama. Mampukan kami ya Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjuangan ini. Mampukan kami ya Tuhan tidak egois, hanya mau nyamannya sendiri, tetapi berjuang bersama dengan saudara-saudara kami lainnya. Berani untuk menyuarakan kebenaran, berani untuk mengelola dan melestarikan apa yang ada di sekitar kami. Memakai segala sesuatunya, baik itu informasi, teknologi, ilmu, pengetahuan yang kami miliki itu dengan bertanggung jawab. Bukan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan menindas banyak orang, tetapi demi keselamatan seluruh ciptaan. Dengan demikian ya Tuhan, kehidupan kami dapat berguna bagi nusa dan bangsa, bagi negara Indonesia. Kami yang masih muda ini Tuhan, remaja dan juga pemuda, mampukan kami untuk terus dengan tekun belajar, menggali ilmu seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya. Dan kami Engkau pakai untuk bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang di luar sana nantinya. Persiapkan kami Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin, untuk menyuarakan kebenaran, untuk menghadirkan damai sejahtera di sekitar kami bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Roh Tuhan menuntun, memimpin, membimbing kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Merdeka. Merdeka. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Nugroho. Kiranya saya dan teman-teman bisa memaknai dan menyikapi kemerdekaan ini sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Saat ini kita akan bersama mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang boleh diberikannya. Teman-teman yang berada di rumah boleh mengumpulkan persembahan di kantor gereja pada saat jam kerja. Kita akan memberikan persembahan dengan memujikan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu
bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Untuk doa persembahan dan penutup kepada Bapak Pendeta saya serahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas segala anugerah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan inilah bentuk rasa syukur kami Tuhan yang kami persembahkan kepadamu. Kami percaya Tuhan memberkati dan memakai ini semua menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami yang Kau pakai untuk mengelola serta berkarya dengan sarana persembahan ini. Untuk kami bisa melakukan setiap karya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan mampukan kami melalui setiap karya yang kami kerjakan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Mari Tuhan Kau tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, hikmat, akal budi, kemampuan Kau tambahkan bagi kami. Sehingga dalam kami mengisi kemerdekaan negara Indonesia ini, kami dapat menjalani kehidupan yang lebih baik, merdeka dari segala belenggu dosa, dan juga dapat mengisi kemerdekaan dengan penuh rasa tanggung jawab. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan online kita pada hari ini. Kita percaya bahwa setiap aktivitas kita sehari-hari kita selalu dituntun oleh Tuhan Yesus. Kita akan pujikan tiap langkahku.